Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kekal dari kelas A1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kearifan lokal pada masyarakat Cirebon yang dikarang oleh Siti Komariah dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Sunan Gunung Jati sejauh ini dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah Sunda, penegak kekuasaan Islam pertama di Cirebon. Citranya sebagai sultan yang menurunkan para sultan Cirebon dan Banten, serta penyebar agama Islam yang karismatik, yang layak dihormati dan pantas diteladani, diwujudkan oleh penghormatan para peziarah yang hampir setiap hari mengunjungi makamnya, yang ada yang mendoakannya, menghormatinya, bahkan ada yang pula meminta keramat berkahnya. Keberhasilannya dalam aktivitas dakwah dan sosial budaya pada abad 17 telah menempatkan dirinya sebagai tokoh suci yang mewariskan nilai-nilai luhur yang menjadi kearifan lokal komunitas masyarakat Cirebon. Tradisi kearifan lokal masyarakat Cirebon secara umum berasal dari tradisi yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati, terutama petatah petitih Sunan Gunung Jati yang mengandung makna yang luas dan kompleks, seperti petatah petitih yang berkaitan dengan ketakwaan dan keyakinan. 1. Ingsun titipna tajuk lan fakir miskin, yang artinya saya titip tajuk dan fakir miskin. Tajuk adalah musola atau masjid lah. Yang 2. Yen sembahyang kungsi pucuke panah, yang artinya jika sholat harus khusyuk dan tawadu seperti anak panah yang menancap kuat. Petatah petitih yang berkaitan dengan kedisiplinan adalah aja nyindra janji mubarang, yang artinya jangan mengingkari janji. Yang kedua adalah pemboraban kang ora patut dianulungi, yang artinya yang salah tidak usah ditolong. Masih ada lagi petatah petitih dari Sunan Gunung Jati. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan kearifan dan kebijakan. Seperti contoh ini. Singkirna sifat kaden wanci, yang artinya jauhi sifat yang tidak baik. 2H sifat kang wanti, miliki sifat yang baik. Banyak sih. Kenana ing hajate wong kabulkan, yang artinya kabulkan keinginan orang. Petatah priti yang berkaitan dengan kesopanan dan tata krama adalah den hormat ing wong tua, harus hormat pada orang tua. Den hormat ing leluhur, harus hormat pada leluhur. Hormatan emanen mulyakeun ing pusaka, hormati, sayangi, dan muliakan pusaka. Petatah priti yang berkaitan dengan kehidupan sosial adalah aja anglakoni lunga haji ning Mekah, jangan berangkat haji ke Mekah jika belum mampu secara ekonomi dan kesehatan. Yang kedua adalah aja munggah gunung gede utawa manjing ing kawah, jangan mendaki gunung tinggi atau menyelam ke dalam kawah jika tidak mempunyai kesiapan dan keterampilan. Yang ketiga adalah aja ngimami atau khotbah ning masjid agung, jangan berkhotbah di masjid agung jika belum dewasa dan mempunyai wawasan Islam yang cukup. Masih banyak lagi petatah petitih yang didapat dari Sunan Gunung Jati yang tidak bisa saya sebutkan dalam video ini. Petatah petitih Sunan Gunung Jati di atas secara umum mengandung makna yang luas dan kompleks sehingga dapat berguna tidak saja untuk anak dan keturunannya, melainkan juga bagi masyarakat luas. Pada dasarnya ada 6 makna yang terkandung dalam petatah petitih Sunan Gunung Jati, yaitu nasihat tentang perbuatan baik dan bijak yang akhirnya turun kepada keturunan sultan dan masyarakat luas, dan diharapkan menjadi manusia yang arif dan bijaksana, yang berhubungan dengan sesamanya serta sabar dan tawakal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan yang secara implisit diberikan untuk memberi arah dan petunjuk bagi banyak orang agar tetap konsisten menjalani ajaran Islam. Yang ketiga, baik secara halus maupun terus terang mengemukakan pendiriannya yang bertentangan dengan hati nurani rakyat dan anak dan keturunannya. Hal ini mengandung makna teguran yang halus dan keras semata-mata ditujukan agar norma kehidupan tidak dilanggar. Yang keempat, mengandung anjuran untuk mentaati aturan yang telah disepakati agar terus dijaga keabadiannya sampai generasi mendatang. Yang kelima, agar pengikutnya mengikuti petatah petitih yang telah tegaknya
yang telah diberikan oleh Sunan Gunung agar tegaknya nilai-nilai Islam. Yang keenam, mengandung sanksi berupa hukuman sosial dan moral bagi siapa saja yang melanggar perintah titihnya. Simbol-simbol sosial dan juga budaya warisan Sunan Gunung Jati dapat dilihat dari berbagai aspek yang sebagian masih kentara pada masa kini. Contoh, simbol-simbol kosmis yang diwujudkan dalam bentuk payung sutra berwarna kuning dengan kepala naga. Simbol-simbol tersebut berasal dari ajaran Islam. Payung ini melambangkan sebagai semangat perlindungan pada raja dan rakyatnya, sementara simbol yang berasal dari ajaran Islam dibagi dalam 4 tingkatan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Tahap pertama adalah syariat yang disimbolkan dengan wayang. Tahapan kedua adalah tarekat yang disimbolkan dengan barong. Tahap ketiga adalah hakikat yang disimbolkan dengan topeng. Tahap keempat adalah makrifat yang disimbolkan dengan ronggeng. Wayang, barong, topeng, dan ronggeng adalah 4 jenis pertunjukan kesenian masyarakat Jawa, khususnya di Cirebon. Simbol-simbol di atas tersebut seringkali muncul dalam berbagai acara selamatan yang menjadi tradisi di bulan-bulan tertentu di Cirebon, dan perayaan keislaman yang berasal dari tradisi Wali Songo termasuk Sunan Gunung Jati. Mungkin sekali bahwa selamatan itu pada mulanya berasal dari sedekah sunnah yang dianjurkan para wali. Tujuannya tidak lain untuk menyemarakan syiar Islam sekaligus memperingati hari besar peristiwa penting dalam Islam. Dan yang terakhir, selama abad ke-16 terjadi suatu transformasi luar biasa di bidang budaya di kota-kota pelabuhan di Jawa, yang ketika itu merupakan pusat kebudayaan, kekayaan, dan ide-ide yang menarik minat orang-orang Jawa untuk yang berbakat. Masjid Tengah Makam Suci dibangun dengan paduan batu bata dan seni hias dengan pilar raksasa dari kayu meniru pendopo Jawa untuk keperluan ritual Islam. Dan Cirebon menjadi pusat aktivitas penyebaran Islam di Pulau Jawa bagian barat, sekaligus menjadi pusat peradaban Islam yang memiliki karakter. Antara lain pertumbuhan kehidupan kota yang bernafaskan Islam, berkembangnya arsitektur baik sakral maupun profan, pertumbuhan seni lukis kaca dan seni pahat yang menghasilkan karya-karya kaligrafi Islam yang sangat khas Cirebon. Keempat, perkembangan bidang kesenian lainnya seperti tari, membatik, musik, dan seni pertunjukan tradisional bernafaskan Islam. Pertumbuhan penulisan naskah-naskah keagamaan dan pemikiran keagamaan yang sisa-sisanya masih tersimpan di Keraton Cirebon dan tempat-tempat lain di Jawa Barat. Yang keenam, tumbuhnya tarekat aliran Syatariah yang kemudian melahirkan karya-karya sastra dalam bentuk suluk yang mengandung ajaran wujudillah atau martabat 7. Tumbuhnya pendidikan Islam dalam bentuk pesantren Cirebon di sekitar Cirebon, Indramayu, Karawang, Majalengka, Kuningan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.